Selamat pagi anak-anak. Hari ini Miss kembali akan membawakan renungan untuk hari ini ya. Semoga anak-anak bisa mendengarkan dengan baik. Renungan hari ini dari Markus 4 ayat 9. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Renungannya berjudul Tanah Hati yang Subur. Anak-anak ceritanya seperti ini ya. Coba bayangkan suatu hari di tanganmu terdapat 4 biji jambu ya. Kemudian biji jambu itu ditanam di tempat yang berbeda. Misalnya ada yang di jalan raya, di tanah berbatu, di semak-semak, dan di tanah yang subur ya. Kemudian apa yang terjadi pada keempat biji jambu tersebut? Tentu saja anak-anak, biji tersebut akan bertumbuh ya dan menghasilkan buah jika ditanam di tanah yang subur. Anak-anak, Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan yang kita dengar itu seperti sebuah benih ya, atau biji yang ditanam di tanah yang subur jika hati kita jauh dari dosa ya. Jadi firman Tuhan itu akan bertumbuh sesuai dengan keadaan hati kita ya. Jika hati kita penuh dosa, maka firman Tuhan itu tidak akan bertumbuh dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi jika hati kita siap menerima firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menghasilkan buah-buah yang manis. Artinya firman Tuhan itu akan menjadi terang dalam hidup anak-anak dan menjadi berkat buat orang lain ya. Jadi anak-anak, sebelum kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, berdoalah agar hati kita siap ya. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditanami oleh benih-benih firman Tuhan, agar menghasilkan buah-buah yang manis dan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, demikian renungan hari ini. Semoga anak-anak bermanfaat bagi anak-anak ya firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Dah. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tol, tol, tol. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, syuk. Tuaga par, angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tol, tol, tol. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, syuk. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak selalu sehat ya dan diberkati Tuhan. Anak-anak, ayo kita akan belajar bersama-sama, tentunya di rumah anak-anak masing-masing ya. Apakah anak-anak sudah sarapan pagi, mendengarkan renungan, dan berolahraga? Kalau anak-anak sudah melakukan semua, berarti anak-anak sudah sarapan jasmani dan rohani ya. Sekarang kita akan isi dengan pembelajaran berikutnya. Anak-anak, kita akan belajar tentang lingkungan sekolah. Sekarang kita sudah sampai pada halaman sekolah dan tempat bermain. Anak-anak sendiri tahu ya, kita sering melakukan kegiatan di luar kelas.
terkadang di halaman sekolah, di ruang bermain ya. Nah, anak-anak ingat, di halaman sekolah ada apa saja? Ya, ada paving block tentunya ya. Kemudian ada pohon-pohon di pinggiran ya. Ada gawang kalau bermain bola ya. Kemudian terkadang jika anak-anak besar mau bermain bulu tangkis, dipasang net. Dan satu lagi, ada yang tinggi, tiang tinggi untuk bendera ya, tiang bendera. Dan juga tempat sampah. Anak-anak, setelah halaman sekolah, anak-anak juga sering bermain di tempat bermain, mau di ruangan ataupun di luar ruangan. Coba anak-anak ingat, di luar ruangan ada apa saja tempat bermainnya? Ada ayunan, jungkit-jungkitan, perosotan ya. Kemudian untuk memanjat dari jala, ring ya, anak-anak suka naik ring, kemudian turun lagi. Kemudian anak-anak di tempat bermain di dalam ruang, anak-anak ingat, kita ada kolam bola ya. Kemudian ada monkey bar. Monkey bar itu yang dipakai untuk anak-anak bergelayutan ya, kemudian berjalan pakai tangan. Kemudian ada rumah-rumahan kayu, ada tempat tidur untuk bermain ya, main drama. Kemudian ada matras ya, ada sepeda ya, ada bola besar dan bola kecil. Ayo anak-anak ya, ingat? Ya. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke pembelajaran kita. Anak-anak buka buku tematik anak-anak yang halaman 24 ya. Di situ Dira dan teman-temannya mau bermain sepak bola di halaman sekolah. Ayo beri lingkaran untuk peralatan sepak bola yang diperlukan ya. Apakah net diperlukan untuk sepak bola? Kemudian baju seragam rok, kemudian gawang, atau pakai sarung tangan, raket, bola sepak, bola kaki, atau kok, atau sepatu sepak bola, dan atau bola tenis. Anak-anak beri lingkaran yang betul-betul dibutuhkan untuk bermain bola ya. Anak-anak boleh diberi tanggal dan dikasih stiker ya. Selanjutnya anak-anak buka halaman berikutnya, halaman 25. Di situ ada lapangan olahraga. Tapi anak-anak coba pakai matanya dengan teliti ya. Di situ ada yang aneh. Masa ikut lomba lari pakai bajunya yang aneh-aneh? Coba anak-anak lingkari gambarnya yang tidak cocok atau tidak seharusnya digunakan di lapangan atletik atau lapangan berlari ini ya. Coba perhatikan, kita lihat. Apakah kalau berlari, lomba lari pakai sepatu katak, atau pakai baju balet, atau pakai baju renang, atau pakai panci di atasnya topinya, atau pakai apa ini? Bajunya panjang ya, sepatunya ice skating ya nih sepatunya, atau yang ini. Coba anak-anak perhatikan dengan teliti ya, beri lingkaran pada gambar yang aneh ya. Anak-anak, Miss Vincent mau bertanya, bagaimana sikap berdoa yang benar itu? Ya, sikap berdoa yang benar itu adalah melipat tangan, kemudian menutup mata. Mengapa kita harus menutup mata saat berdoa? Supaya kita tidak melihat hal-hal lain ya. Kalau mata kita dibuka, pasti kita akan melihat ada orang lewat, kita lihat ya. Ada hal-hal yang tidak perlu kita lihat, kita menjadi tidak konsentrasi. Tapi kalau mata anak-anak ditutup, kita bisa berkonsentrasi bicara kepada Tuhan ya. Coba Miss Vincent mau lihat anak-anak berdoa sebelum makan ya. Anak-anak minta tolong difoto oleh orang tua ya. Anak-anak, selanjutnya anak-anak buka ya di halaman 26, halaman berikutnya. Di situ ada gambar ya, ada tulisannya. Anak-anak tebak ya, mana yang sesuai dengan pertanyaan dari kalimat-kalimat ini ya. Dengar.
Aku terbuat dari kayu atau besi. Aku digunakan untuk bermain. Aku biasa digantung pakai tali atau rantai. Aku biasa ada di taman bermain. Apakah aku ayunan atau kursi goyang? Tingkali ya salah satu. Kemudian berikutnya. Aku berada di taman bermain. Anak-anak senang bermain denganku. Aku biasa dimainkan oleh 2 orang. Aku terbuat dari papan yang panjang. Anak-anak biasa duduk bergantian di atas atau di bawah. Apakah aku jungkit-jungkitan atau prosotan? Lingkari ya. Anak-anak, kita sudah lama ya tidak menggunakan buku menggunting melekat ya dan merekat. Anak-anak, kita akan menggunting gambar apa ini? Gambar semangka ya. Tema lalu kita pernah mewarnai semangka dengan cat. Nah, hari ini kita akan menggunting semangka ya. Dan kemudian ditempel ya di gambar yang ini, di bagian ini yang puzzle ya. Kemudian warnai seperti contohnya. Bisa? Oke. Anak-anak, perjumpaan kita sampai sini ya. Kita akan berjumpa kembali hari Senin. Semoga anak-anak tetap menjaga kesehatan ya, jaga jarak ya, mencuci tangan dengan bersih setelah melakukan kegiatan atau memegang apa saja ya. Anak-anak, makan makanan yang sehat dan jangan lupa berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.